Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mauna akan menerangkan tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam. Filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, dan dalam bahasa Yunani filosofia atau philo yang memiliki arti mencintai, atau sophia memiliki arti kebijaksanaan. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Islam memiliki dua pengertian, yaitu dari segi bahasa dan terminologi. Dari segi bahasa, Islam adalah selamat sentosa, berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Sedangkan dari segi terminologi, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan oleh Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Filsafat Islam dapat didefinisikan sebagai pemikiran rasional, kritis, sistematis, dan radikal mengenai aspek-aspek dalam ajaran agama Islam. Ruang lingkup filsafat Islam. Tujuan dan manfaat filsafat Islam. Tujuan filsafat Islam ialah mencintai kebenaran dan kebijaksanaan. Manfaat filsafat Islam ialah, yang pertama, dapat menolong dan mendidik, membangun diri sendiri untuk berpikir lebih mendalam dan menyadari bahwa ia makhluk Tuhan. Yang kedua, dapat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan. Yang ketiga, pengaruh filsafat Islam terhadap berbagai studi keislaman, khususnya dalam bidang tasawuf, teologi, dan fikih. Ciri-ciri dan objek dari filsafat Islam. Ciri-ciri dalam filsafat Islam antara lain: 1. Berpikir tentang segala sesuatu. 2. Dapat berpikir teratur. 3. Tidak cepat puas dalam penemuan sesuatu. 4. Selalu bertanya. 5. Saling menghargai pendapat orang lain. Objek dari filsafat Islam yaitu, yang pertama, Tuhan, 2. Alam, 3. Manusia, 4. Kebudayaan. Faktor munculnya filsafat Islam. Yang pertama, faktor dorongan ajaran Islam. Untuk membuktikan adanya Allah, Islam menghendaki agar umatnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, faktor perpecahan di kalangan umat Islam atau internal. Perpecahan dan pertentangan pada mulanya itu adalah karena persoalan politik, tetapi kemudian merembet ke bidang agama dan bidang lainnya. Untuk mempertahankan pendapatnya, mereka itu berusaha menggunakan logika dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, faktor dakwah Islam. Itu menyampaikan ajaran Islam dengan dalil-dalil yang rasional. Yang keempat, faktor menghadapi tantangan zaman atau eksternal. Karena perkembangan zaman, maka pemikiran filsafat juga harus berkembang terhadap pemahaman agama. Yang kelima, faktor pengaruh budaya. Karena umat Islam menjumpai bermacam-macam kebudayaan, sehingga mereka tertarik dan mempelajarinya, dan akhirnya terjadi sentuhan budaya di antara mereka. Demikianlah pemaparan materi pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.